Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kita udah pakai baju yang warna merah. Tandanya ada info terbaru dan terpanas yang berhubungan dengan warna merah. Ada kader Banteng yang berani menantang Pak Sekjen Hasto. Dan yang kedua yang tak kalah menarik dan tak kalah hebohnya, ada yang ketahuan menggerakkan massa bayaran untuk demo di Pilkada Sumatera Utara. Oke, langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jaringan. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jari. Mana kalau Pak Sekjen, ini kader kalian ini Pak Sekjen. Kok bisa kayak gini lah kira-kira? saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan ini, Pak Hasto bayar gue sakit. Bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Kader ini cerdas. Cerdas makanya kader. Lu kayak banci, salah. Tapi Banteng juga bukan kerbau yang hanya manut ngalor-ngalor gitu-gitu. Bu, ini boleh tanya Bu, ini demo tentang apa? Demo tentang apa? Gak tahu. Ini di captionnya Edi Rahmayadi dan PDIP menunggangi nenek-nenek pengajian untuk berdemo. Oke. Bu, numpang tanya ini demo tentang apa Bu? Gak tahu. Siapa yang tahu ya? Ini demo tentang apa Bu? Demo tentang apa? Oke, nenek-nenek semua. Lupa. Maaf Bu, ini demo tentang apa Bu? Demo tentang apa? Gak tahu. Ini demo tentang apa Bu? Demo tentang apa? Abang kami di Bapak Ketua Ngaji aja. Diajak ketua ngaji. Oh ya. Siapa yang tahu ya? Tanya aja Pak sama ketuanya. Tadi nggak jelas. Oh, gak jelas. Ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja ya. Loh, kok nggak kesana Bu? Nggak tahan kami Pak. Nggak tahan. Nggak tahan lagi. Udah dibagi Bu nasinya? Belum. Nasi, duitnya belum? Belum. Duitnya belum? Ini dari rombongan mana? Dari Sepali kami. Siapa ketua rombongannya? Burita. Bu Rita ya? Ini ya. Tugini ya? Tugini ya? Tugini bosnya ya? Ketua wirid kami Burita. Ketua wiridnya Bu Rita? Untuk Bu Tugini? Yang bawa inilah. Ketua wirid Akbar. Ketua wirid Akbar? Berapa kata tadi ngomong kasih? Limpol apa 100? Nggak tahu kami Pak. Kisahnya udah dibagi Bu, limpol-limpol di ujung. Kami belum. Si Rita yang bagi. Iya. Berapa Pak satu orang? Limpol. Oke, limpol. Limpol, aduh. Limpol. Tolong lah Pak. Iya ujung. Iya iya. Harun Masiku kenapa belum tertangkap? Iya, dulu saya Singkat saja Cak Harun. ya Des, saya dulu pernah cerita. Dilarang Itu sama saya atas. bukan tim penyidiknya. Tetapi suatu ketika kemudian Pak Deputi ya, Pak Karyoto itu bilang, ini ada perintah pimpinan khusus untuk Cak Harun masuk di dalam tim itu. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan gitu pada saat itu. Akhirnya saya bergerak cari informasi kemana-mana, dapat informasi itu bahwa dia berada di suatu tempat, kegiatannya ini, pagi dia begini, siang dia begini, sore dia melakukan itu. Oke. Nah, Masihkah akhirnya begitu sampai sekarang? akhirnya saya bawa itu, saya laporkan ke pimpinan lewat deputi, Oke, Pak Karyoto. oke. Silahkan ini ditangani. Terus saran kamu gimana? Mintalah, kita kan punya banyak pasukan khusus. Kenapa pimpinannya kemudian tidak melakukan effort untuk menindaklanjuti laporan Anda? Siapa sih pimpinannya, siapa Cak Harun? Ya pada masa Pak Firly ini. Kita paham lah, Pak Firly itu dekat dengan siapa. Jadi paham. Mas Hasto sedang panik ya kan, karena
sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum karena selama ini jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dan saat ini sudah dengan terang benderang Pak Jokowi lebih banyak berpihak akan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung, ungkapan orang yang lagi panik. Wih, astagfirullahaladzim. Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan. Siapa Tolong Pak Sekjen didengarkan. yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan, menurut saya semua kader PDI Perjuangan khususnya Jawa Tengah akan memilih Bambang Pacul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Betul banget. Komandannya para Korea, komandannya Gen Z yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hatilah, janganlah di tubuh kita sendiri kita saling gontok-gontokan ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila Ksatria mundur saja. Gue nggak mau 03 menang karena gue capek ngelihat presiden yang diperlakukan sembarangan sama Bu Mega. Gue sebut aja, ngelihat presiden duduk di depan pimpinan partai, terus pimpinan partainya Pak Jokowi atau Pak Ganjar bisa Pak Ganjar, kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Ini Pak Sekjen. Panji, ini Pak Sekjen. Oke, Panji. Lu nggak sedih ngeliat foto Pak Jokowi duduk di kursi kayu, di seberangnya ada Ibu Mega duduk di kursi empuk. Lu nggak sedih? Itu presiden kita loh. Rasa banteng, bakso rasa banteng, bakso rasa banteng. Golkar sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga, dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Siapa saja mau masuk silakan. Yang penting sama-sama punya niat motivasi untuk membesarkan Golkar. Itu aja, tidak ada masalah. Izin Bapak. Hasil pertemuan sama Bapak tadi. Oke, ini Pak D dipecat dari PDI, langsung dibanjiri partai-partai yang ingin mengambil Pak Jokowi, itu ingin menerima Pak Jokowi sebagai kader mereka. Masya Allah. Menurut masyarakat nih ya, kalau kita lihat partai Banteng Merah ini kan sangat arogan, ya kan, suka memfitnah, terus banyak kadernya juga yang korupsi, ya kan, suka marah-marah. Dan banyak juga kadernya yang jadi bupati, dewan juga nggak bisa kerja gitu loh. Kita lihat kayak di Jawa Tengah kan, 10 tahun kadernya, bagaimana Mas sebagai orang Jawa Tengah, saya pikir lebih mengetahui lah. Dan itu juga, saya juga sering ke Jawa Tengah, bagaimana kondisi segala macam infrastruktur. Ya betul, bukan malah dihina jadi kandang bansos. Waduh. Perekonomian, ya kan, terus sosial budayanya lah menurut saya Pendapatan terbelakang pendapatan upah ya. Itu kan juga paling termasuk yang rendah ya. UMP provinsi UMP, salah satu terendah di Indonesia ya. Jadi saya bilang tadi
bagi Pak Jokowi itu adalah suatu kebahagiaan pemecatan itu, suatu anugerah. Bagi Partai Banteng, Partai Merah, ini bisa jadi besok akan sangat menyakitkan nih Mas. Ini diambang-ambang kehancuran juga ini. Ya kan, kita lihat gini, mereka kan terlalu mengunderestimate, terus kita lihat mboknya Partai Merah kan ngomong Pak Jokowi tanpa siapa-siapa, tanpa Partai Merah ya kan, bukan siapa-siapa. Kasian deh, gitu Kasian kan. deh. Sekarang siapa yang kasihan deh kira-kira? Dan mereka juga waktu kemarin Mas, waktu mendukung Ganjar, mereka itu kita akan menangkan Ganjar dalam satu putaran. Makanya saya bilang tadi, ya kan, kekalahan ini nggak bisa, susah sembuhnya Mas. Makanya sakit hati mulu kan, ngomel-ngomel mulu, fitnah mulu, ya kan. Nah, jadi Pak Jokowi saya pikir beliau udah terbebas dari sebutan petugas partai Mas. Ya kan, ini kan kalau bagi mereka yang memang di dalam ya, mereka kan menghamba kepada yang pemilik partai, tuannya. Kalau nggak dipecat. Kayak yang ingat nggak yang anaknya Ramawati tiba-tiba. Oh iya betul. jadi jadi dewan. Romi yang kemudian sampai ini kan kalau mereka menuduh orang dinasti, ya ini dinasti sesungguhnya. Gitu loh, yang Artedilia Dahlan terus sama satu lagi siapa ya, Sumiati atau siapa? yang di atasnya mundur lagi, lah, ya kan? Betul. Nah ini kan dinasti bener-bener gitu loh, ya kan, yang ya mereka nggak bisa apa-apa Mas, digituin, dilengserin gitu. Terus saya bilang tadi ada teman saya datang mengadu ke saya loh, ke Solmed loh, bukan mengadu ke PDIP. Itu Eni Anggrek, ketua DPRD Alor, disualimi oleh partai lain dan juga partainya gitu loh. Mengadunya ke kita, gitu loh. Saya bantu dia, ya kan. Jadi benar-benar ini Pak Jokowi, ya kalau dia bilang ini beliau ini nikmat apa lagi yang kau dustakan. Karena satu, ya kan, dengan dia terbebas, ya kan, dia menjadi bapak di antara semua partai. Ya saya berharap beliau tetap menjadi seorang negarawan, ya kan. Anaknya sekarang jadi wapres. Terus mantunya gubernur Sumatera Utara. Sahabat baiknya, ya kan, soulmate-nya beliau, Pak Prabowo jadi presiden. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dubur menjem jeruk. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya, tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Ayo, siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah, 2014 sama 2019? Ayo, siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah nggak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Mereka muslim, kita gibahin. Ngomong baiknya aja bisa jadi tidak memberikan manfaat buat kita, apalagi ngomongin buruknya, ghibah. Maka cukup kita berdoa, mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini, dan mana yang terbaik buat agama kita, semoga Allah pilihkan. Nah, pokoknya ini makin menarik. Banteng mulai, pokoknya konflik di dalam tubuh mereka mulai makin memanas. Sampai ada kader mereka yang berani menantang Pak Sekjen mereka sendiri. Dan tadi ada juga yang perempuan tadi juga mengaku sebagai kader Banteng.
Yang tidak terima jika Pak Dewa Pacul dipecat. Waduh. Jadi Pak Jokowi secara tidak langsung, pokoknya beliau membongkar siapa sebenarnya Banteng. Yang teriak-teriak dinasti, ketahuan siapa yang sebenarnya dinasti. Dah, pokoknya kita tetap support, kita tetap dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan mau kita terpecah belah. Jangan mau kita tergiring opini, narasi, hoax, omon-omon dari anak abah maupun kubu 16%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.